Mulai ya. Mulai. Pergi ke kantin beli makanan. Duduk sebentar. Cakep. Taman. Kalau ada yang ketawa tiba-tiba sendirian, salah lagi. Nggak mau. Pergi ke kantin beli makanan. Cakep. Sebentar ke taman. Kalau ada yang tiba-tiba ketawa sendirian, jangan heran. Karena podcast ini memang santai, bukan ujian. Yo. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, jadi hari ini kita akan ngobrol santai. Ya, aku dan juga teman-temanku ini dengan judul podcast lebih dari game, dari avatar hingga konser virtual. Tapi sebelumnya gamenya apa ya kira-kira? Apa ya? Ya, jadi Yang gamenya lagi viral ya. ya benar, yaitu Roblox. Sebelum itu, aku akan memperkenalkan diri aku dulu bersama teman-temanku. Halo, aku Nadine Indri, biasa dipanggil Nadine. Halo, aku Keisha Maratalman, biasa dipanggil Sahla. Halo, aku Darawati Ningrum, biasa dipanggil Dara. Halo, aku Netanya Rachel, biasa dipanggil Neta. Biasa dipanggil Ken. Oke, kalau kayak gitu kita lanjut langsung ke segmen pertama kali. Kita mau bahas apa nih? Boleh langsung aja. Oke. Langsung. Nah, kita bahas sebelum masuk ke gamenya, kita bahas konsepnya dulu. Kan kita tadi sudah ngomong judulnya lebih dari game, dari avatar hingga konser virtual. Cuman lebih dari game ini maksudnya apa? Nah, mungkin setelah pandemi itu kita ngelihat kayak banyak orang yang beralih lingkungan tempat mereka nongkrongnya dari tiba-tiba di kafe, tiba-tiba di mana. Cuman gara-gara pandemi semua harus serba online, jadi nyari cara lain dong buat nongkrong. Nah, salah satunya itu yang apa ya, menetap sampai sekarang itu nongkrong di game. Nah, tapi nongkrong di game itu ternyata ada teorinya juga, itu namanya third place. Nah, third place ini apa? Itu sebetulnya ada 3 place di apa ya teorinya. Ada first place itu lingkungan keluarga, tempat mereka bersosialisasinya. Terus second place itu ternyata lingkungan kerja, lingkungan mereka sekolah, lingkungan yang formal informalnya yang mereka ketemu terus. Nah, yang informalnya ini kayak nongkrong di kafe, nongkrong di game, nongkrong di mana, yang tempat-tempat yang mereka ya nggak wajib datang, cuman nongkrong aja gitu, milih buat nongkrong. Itu third place. Dan gara-gara pandemi, gara-gara semua yang serba online, game itu jadi salah satu tempat favorit orang-orang buat nongkrong. Nah, kenapa kita coba highlight Roblox itu soalnya lumayan rame ya belakangan ini. Tiba-tiba pergi ke gunung, kita kira gunung beneran, katanya gunungnya di Roblox. Nah, ya udah. Jadi kita di sini podcast sebetulnya mau nanya juga sih, penasaran kan kita. Itu Roblox benar-benar menjadi apa ya? Menjadi pengganti ruang sosial fisik kayak kafe atau sekolah atau apapun itu, atau cuman masih apa ya? Suatu celah di masyarakat kalau misalnya ruang publik itu ya semuanya sulit diakses. Nggak semua orang bisa pergi ke Blok M, apalagi kalau di luar Jakarta. Jadi ya udah di Roblox saja. Oke, bener banget sih. Emang sekarang itu emang ruang sosial yang bener-bener kayak Blok M, terus yang kayak lagi rame-rame gitu tuh emang sebenarnya nggak semua orang bisa ke situ ya. Jadi mau kayak generasi muda sekarang cari hiburan lainnya yang masih mudah untuk mereka akses, tentunya dengan main game Roblox. Boleh langsung aja lanjut ke segmen selanjutnya. Kita bahas apa lagi nih? Selanjutnya, salah satu bukti bahwa Roblox bukan sekedar game bisa dilihat dari hadirnya avatar dan konser virtual yang semakin populer nih. Kalau ngomongin Roblox sebagai platform budaya digital, menurut aku sih salah satu fenomena paling menarik adalah konser virtual. Wah, nah tapi aku tuh lebih tertarik sama satu hal nih yang selalu ada di Roblox. Itu loh avatar. Tapi kita bahas ke konser dulu aja ya.
Jadi, beberapa tahun terakhir, Roblox nggak cuma dipakai buat main game aja. Platform ini juga jadi tempat penyelenggaraan konser dari musisi dunia. Salah satu konsernya yaitu konser Lil Nas X. Kalian tahu kan Lil Nas X? Nah, dia itu berhasil menarik jutaan pengunjung secara virtual, teman-teman. Oh, yang bikin menarik itu orang-orang tuh nggak perlu datang ke venue konser itu ya kayak biasanya. Betul banget, Dar. Pemain cukup masuk ke dalam map yang ada di Roblox dan menghadiri konser menggunakan avatar masing-masing dari mereka. Bahkan ada juga konser dari Zara Larsson yang dibuat sangat interaktif nih. Wah, interaktifnya gimana tuh, Sah? Jadi pemain nggak cuma diem nonton doang, tapi mereka bisa bergerak di dalam dunia virtual, berinteraksi dengan pemain lain, ikut aktivitas tertentu, bahkan mendapatkan item eksklusif selama acara berlangsung. Berarti pengalaman yang ditawarkannya itu beda banget ya sama nonton konser yang biasa-biasanya itu. Betul banget. Rasanya itu lebih seperti ikut masuk ke dalam sebuah dunia yang memang dibuat khusus untuk acara tersebut. Menurut aku ini bisa jadi bukti kalau sekarang dunia game dan dunia musik makin terhubung. Oh, oke. Nah, tapi kalau aku pribadi nih, yang paling menarik itu dari si Roblox ini tuh justru avatarnya. Kenapa tuh, Dar? Karena buat banyak pemain, avatar itu bukan cuman karakter dari sebuah game, tapi tuh dia ngerepresentasi diri mereka di dunia virtual. Oh, berarti makanya banyak yang betah banget dan ngatur penampilan masing-masing mereka di avatarnya ya? Bener banget itu, Sah. Jadi mulai dari memilih pakaian, aksesoris, gaya rambut, bahkan ya sampai animasi berjalan. Kadang waktu yang dipakai buat ngatur avatar tuh jauh lebih lama dibandingkan waktu main gamenya. Wah, itu relate banget sih, banyak yang relate. Iya, benar banget, Sah. Terus juga yang menarik itu, banyak pemain rela mengeluarkan uangnya untuk beli item premium supaya avatar yang mereka punya tuh terlihat unik dan beda dari pemain-pemain lainnya. Berarti kalau dipikir-pikir ya, Dar, itu mirip sama kayak kita beli baju di dunia real ya? Iya, benar sekali. Lewat avatar tuh pemain bisa menunjukin gaya, minat, bahkan ya kepribadian mereka. Jadi ketika masuk ke Roblox tuh, yang ditampilin bukan hanya karakter pemainnya aja, tapi juga identitas digital yang ingin mereka tunjukkan kepada orang lain. Oh, Gitu. berarti kalau dari konsep virtual tadi sama avatar yang tadi itu, berarti Roblox menunjukkan adanya konvergensi media, yaitu ketika berbagai media saling terhubung dalam satu platform. Di Roblox ini kita nggak cuma main game aja, kita juga bisa nonton konser, interaksi dengan pemain yang lain, dan membeli item virtual. Jadi, game, musik, hiburan, dan media sosial menyatu dalam satu ruang digital. Karena itu, Roblox sekarang bukan lagi sekedar game, tapi juga bagian dari budaya digital. Nah, tapi ada satu pertanyaan menarik nih. Apakah konser virtual tuh benar-benar menciptakan pengalaman baru atau hanya strategi pemasaran yang dibuat lebih interaktif? Kalau dari sudut pandang konstruktivisme itu, konser virtual tuh memang bisa dianggap sebagai pengalaman baru karena pengguna dapat berinteraksi dan merasakan pengalaman bersama di dunia digital. Namun, di balik itu juga ada kepentingan industri seperti meningkatkan engagement penjualan item virtual dan loyalitas pengguna terhadap Roblox. Jadi tuh si konser virtual ini bisa dilihat sebagai perpaduan antara inovasi budaya digital dan strategi bisnis gitu, teman-teman. Karena tadi segmen kedua kan udah bahas tentang avatar dan konser virtual ya. Nah, di sini segmen ketiga, aku mau bahas lebih lanjut lagi nih tentang avatar menjadi sebuah identitas digital seseorang. Nah, karena kan kalau misalnya pas kita main Roblox, orang lain itu kan gak bakal kenal kita dari nama asli kita atau dari muka asli kita ya. Yang mereka lihat pertama kan pasti avatar kita dong. Nah,
Jadi karena avatar ini tuh penting banget buat di Roblox untuk kita gimana sih caranya kita memperkenalkan diri kita ke banyak orang di Roblox. Nah, dari segmen ini sebenarnya aku tuh pengen kasih satu map yang sering banget dimainin sama mayoritasnya sih anak-anak perempuan ya. Namanya Dress to Impress. Karena menurut aku map ini tuh jadi contoh yang paling pas buat ngebahas identitas digital. Sebenarnya konsep main map ini tuh sebenarnya simple aja. Dimana kita tuh bakal dikasih tema, terus kita bakal bikin outfit yang sesuai. Nah, setelah itu kita bakal kasih penilaian ke penampilan avatar kita sendiri. Sebenarnya orang lain tuh juga bisa nilai penampilan kita sih. Jadi nanti kita tuh kayak runway di fashion show gitu. Berarti bener-bener kayak kita lagi lomba fashion show kayak di dunia nyata. Nah, kalau misalnya dilihat lebih dalam, sebenarnya pemain itu tuh lagi berusaha nampilin versi avatar yang mereka buat. Dimana kan mereka udah milih outfit, udah milih gaya rambutnya, udah milih gaya makeup kayak gimana. Nah, di sini tuh kita bisa kaitin sama teori konstruktivisme, di mana sebenarnya teori konstruktivisme ini tuh bilang kalau sebenarnya identitas itu tuh dibentuk lewat interaksi sosial. Jadi tuh bukan cuman soal gimana kita ngelihat diri kita sendiri, tapi juga gimana kita itu ingin dilihat orang lain dan gimana orang lain itu ngerespon kita. Nah, dan itu tuh kelihatan jelas banget di map Dress to Impress ini. Nah, dari sudut pandang konstruktivisme ini, avatar Roblox ini tuh bukan cuman fitur kosmetik doang, alias sebenarnya bukan cuman fitur pelengkap, lebih dari itu sebenarnya. Karena avatar ini tuh bisa jadi media untuk ngebangun citra kita di dunia Roblox itu sendiri, dunia virtual. Nah, sebenarnya ada satu pertanyaan, di mana avatar itu tuh bener-bener mencerminkan diri kita yang sebenarnya nggak sih? Karena kan banyak orang yang bikin avatarnya itu tuh terlihat lebih keren, lebih fashionable, terus lebih percaya diri gitu dibandingkan diri mereka yang aslinya di dunia nyata. Nah, menurut aku itu tuh jadi salah satu kritik terhadap konstruktivisme sendiri karena identitas digital itu tuh yang ditampilin di dunia virtual itu tuh belum tentu identik sama identitas seseorang di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Karena sebenarnya lewat Roblox dan map Dress to Impress ini tuh kita bisa lihat kalau misalnya identitas avatar pemain di map itu tuh sebenarnya nggak cuma dibentuk dari pengalaman dia di dunia nyata, alias identitas dan avatar yang dia tunjukin itu juga dibentuk sama pengalaman dia, gimana cara dia berinteraksi sosial di dunia virtual alias di game Roblox gitu. Menarik banget Kakak Neta. Menarik. Tentu ya. Nah, selanjutnya di segmen selanjutnya ini kita bahas Roblox di Indonesia karena kan Roblox ini menjadi salah satu game yang udah populer banget di dunia, terutama di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dari perkembangan industri game ini sendiri, Roblox ini sendiri itu dia udah menjadi salah satu platform yang bisa dibilang dia tumbuh secara pesat. Dan ada dua hal menurut aku yang bisa menjadi alasan atas fenomena game Roblox tersebut, game Roblox ini. Itu yang pertama karena kalau dilihat dari era sekarang semua udah serba digital, jadi semua udah punya perangkat masing-masing, device masing-masing, jadi Roblox tuh mudah diakses di berbagai perangkat termasuk juga di smartphone yang menjadi perangkat utama kita. Lalu juga platform ini tuh tidak hanya menawarkan permainan tetapi juga bisa berkreasi dan juga bisa membuat dunia sendiri, dunia virtual yang bisa memberikan pengalaman bagi kita-kita sebagai pemain game Roblox ini. Seperti itu. Dan menurut aku, game Roblox ini juga kalau disangkut pautin dengan budaya komunal Indonesia, karena kita sebagai orang Indonesia suka nongkrong, ya sebenarnya bukan cuma orang Indonesia, tapi kita bisa lihat dari lingkungan kita yang suka ngobrol, suka ngumpul. Nah, Roblox ini bisa menjadi salah satu fasilitas lah kebutuhan secara digital gitu. Kita bisa berkumpul tapi secara virtual, seru banget.
Lalu, seru banget. Lalu yang kedua itu Mobile First Society, di mana sebenarnya mayoritas game Roblox ini juga itu diminati sama Gen Z Indonesia, di mana Gen Z ini kan pasti semuanya udah punya device masing-masing, punya HP, jadi Roblox nih mudah diakses gitu. Lalu yang ketiga ada yang namanya urban lifestyle, di mana kalau kita lihat kalau misalkan tatap muka, macet, jarak jauh, jadwal padat, kita tuh nggak bisa ketemu secara langsung karena jadwal kita yang bertabrakan sama teman kita mungkin. Nah, jadi Roblox ini tuh bisa menjadi alternatif lah gitu untuk ruang sosial yang bisa dibilang praktis. Nah, terus pertanyaannya, apakah Roblox ini mampu mempertahankan budaya komunal Indonesia atau justru perlahan menggantikan interaksi sosial tatap muka yang selama ini menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Nah, menurut perspektif konstruktivisme, Roblox ini tidak menghilangkan budaya komunal Indonesia, tetapi dia mengubah cara masyarakat berinteraksi. Jika dulu kayak kita tatap muka secara langsung, karena mungkin kalau dulu kan zaman-zamannya belum ada HP gitu ya, belum terlalu terkenal. Nah, kalau untuk sekarang karena udah ruang digital udah besar banget, jadi Roblox nih lebih dipandang sebagai bentuk baru dari budaya yang kita bisa bilang nongkrong tapi versi terbaru, versi online. Ya, seperti itulah. Ya, namanya juga perkembangan teknologi. Seperti itu. Nah, jadi itu adalah pembahasan aku dan juga teman-teman aku yang dimana kita nih membahas tentang bagaimana pesatnya perkembangan Roblox, terutama di Indonesia. Dan semoga ini bisa memberikan gambaran baru tentang bagaimana sebuah platform digital dapat membentuk generasi muda bukan cuma bermain tapi belajar dan berinteraksi juga. Seperti itu. Nah, thank you banget Kakak Nadine atas insight-nya. Bener banget yang dibilang. Kalau misalnya sebenarnya game yang kita mainin ini yang lagi viral banget di belahan negara manapun alias Roblox ini tuh gak cuman sebenarnya untuk tempat bermain, alias kalau ditelaah dia tuh banyak banget makna yang lebih dalamnya lagi gitu. Bener Boleh banget. dong, kita udah mau penutup nih. Gimana kalau kita denger pantun lagi dari Kakak Dara? Coba, Kalau kalau sabar. Mulai. Oke. Kalian bilang cakep ya. Oke, siap. Roblox kita berpetualang. Cakep. Mencoba hal baru tanpa jeda. Waktunya kami berpulang. Terima kasih sudah mendengarkan semua. Yeay.